pupuh 2 dandang gula pada syair 31. Sadurunge ingsun ngising najis, gunung iku yekti durung ana. Benjang bakal sirna maneh lamun ingsun wus mantun. Ngising tai metu teka silit titenana kuwala iki tutur ingsun. Guru tikoduk miyarsa kiya micara astane sarwi nudingi layak kuru tanpa kra. Sebelum aku membuang kotoran batin, seluruh gunung belumlah tercipta. Maksudnya dunia tidak akan stabil sebagai tempat yang sesuai bagi proses evolusi jiwa jika tidak ada manusia-manusia berkesadaran tinggi yang mampu mendaur ulang unsur-unsur ekstrim alam seperti Katoloco. Kelak akan sirna kembali jika aku sudah tidak ada lagi membuang kotoran lewat dubur. Nyatakanlah kelak apa yang aku katakan ini. Maksudnya jika manusia-manusia yang berkesadaran tinggi hilang dari muka bumi, dapat dipastikan kiamat dunia akan tercipta. Ketika guru begitu mendengar segera berkata sembari menuding, makanya kurus kering tidak lumrah manusia tubuhmu. Katoloco hanya sekedar menegaskan bahwa tanpa adanya manusia-manusia berkesadaran tinggi, manusia-manusia ilahi, yaitu manusia-manusia yang merupakan perwujudan ilahi, kestabilan semesta tidak akan tercipta. Jika para sadhu atau manusia sempurna seperti mereka mulai berkurang, maka dapat dipastikan kekacauan semesta akan tercipta. Dan pada puncak chaos yang demikian, maka akan lahirlah seorang Buddha yang tersadarkan. Seorang awatara perwujudan ilahi, seorang Mesias juru selamat, seorang nabi manusia pilihan Tuhan yang akan kembali menstabilkan semesta di akhir zaman Kali Yuga kelak. Dalam Hinduisme, Kalki Awatara kelak akan turun untuk menghancurkan Asura Kali dan mengakhiri zaman Kali Yuga menuju ke zaman Satya Yuga kembali. Dalam Buddhisme, Buddha Maitreya kelak akan turun manakala Dhamma sudah terlupakan. Dalam Kristianisme, Yesus akan turun untuk menghancurkan Lucifer dan mengakhiri dunia lama menuju dunia baru. Saat itulah Armagedon tengah tercipta. Dalam keyakinan Islam, Nabi Isa alaihi salam kelak akan turun untuk menghancurkan Dajjal. Kalki Maitreya, Yesus, Isa, apakah mereka pribadi yang beda? Mengapa masih ngotot menunjukkan keyakinannya sendiri yang paling benar sampai dibela-belain menumpahkan darah segala? Sadarlah saudaraku. 8 pupuh 2 dandang gula pada syair 32. Katoloco sikro anauri, mila ingsun kurune kalintang krana nurut mring karsane Gusti Jeng Nabi Rasul. Saben ari ingsun turuti tindak menyangepaken. Awan sore esuk mundhut candulawan madat dipun dahar kelawan dipun opongi Allah kang paring wikan. Katoloco segera menjawab, tubuhku kurus disebabkan karena menuruti perintah Gusti Kangjeng Nabi Rasulullah. Setiap hari aku turuti bertandang ke tempat madat, siang sore pagi mengambil candu dan madat, dimakan langsung maupun dibakar lalu dihisap. Allah yang memberikan izin. Maksudnya Kangjeng Nabi Rasul dalam kesadaran Katoloco bukanlah Nabi Muhammad, melainkan ruhnya sendiri, atmanya sendiri.
Suara Atma, suara roh yang sering diistilahkan dengan suara nurani, memerintahkan manusia-manusia seperti Katoloco untuk terus mabuk spiritual, agar terus kecanduan dengan keilahian, dan Allah pun meridhoi. Ruh ini, Atma ini adalah utusan, adalah rasul yang sesungguhnya. Sebejat apapun manusia, searogan apapun manusia, sekejam dan sejahat apapun manusia, sepsikopat apapun manusia, pasti masih memiliki rasa bersalah. Dan rasa bersalah itu berasal dari suara ruh kita. Inilah yang sering diistilahkan dengan suara hati nurani. Masih terngiangkah Anda semua dengan teriakan Yesus bahwa Dia datang bukan dengan hukum Taurat Musa, tapi Dia datang dengan hukum Roh? Apakah itu tak lain adalah hukum yang berasal dari suara Roh, suara hati nurani? Masih ingatkah Anda sabda Bhagawan Manu melalui Bhagawan Bregu yang menyatakan bahwa Atmanastuti atau suara Atma adalah hukum tertinggi, bahkan melebihi Weda sekalipun? Lantas mengapakah Anda memaksakan memberlakukan sebuah hukum jika nurani Anda sendiri memberontak karenanya? Nurani Anda adalah kejujuran murni. Anda bisa menipu orang lain. Anda bisa menang berperkara dengan orang lain walau sebenarnya Anda di pihak yang salah. Namun dalam kesendirian pasti akan terdengar suara ruh Anda yang mengatakan bahwasanya sesungguhnya akulah yang salah. Ada sesal, ada kasihan, dan ada rasa bersalah. Walaupun rasa itu kadang dengan mahirnya kita tepiskan melalui pembenaran-pembenaran dari pikiran liar kita. Jika kita terbiasa menepis suara ruh, suara nurani, Anda akan menjadi orang munafik sejati. Manusia bisa membohongi manusia lain, tapi sesungguhnya tidak ada manusia yang bisa membohongi dirinya sendiri. Dengan meditasi, volume suara nurani ini akan semakin keras terdengar. Dengan membiasakan sikap kasih kepada sesama, volume suara ruh ini pun akan semakin nyaring. Dan dengan membiasakan mengikuti suara ini, dapat dipastikan Anda telah berada di jalan yang benar. Suara tersebut sebenarnya adalah suara Anda yang sejati, yaitu Anda yang lepas dari kungkungan kesadaran relatif, pikiran relatif, perasaan relatif, dan memori relatif Anda. Sadarilah selama ini Anda hidup dengan kesadaran, pikiran, perasaan, dan memori relatif Anda. Anda belum hidup dalam roh. Yesus Kristus fokus membahas tentang hal ini. Anda selama ini tengah hidup dalam daging, dan Anda sesungguhnya bukanlah daging. Anda adalah roh. Siapa yang mengikuti kemauan daging, dia akan hidup di tengah orang-orang yang mati, yaitu kegelapan, kesengsaraan duniawi. Terikat proses kelahiran dan kematian yang tiada henti, dunia yang penuh gemerataknya gigi karena kesedihan, dunia di bawah kuasa gelap iblis yang tak lain sesungguhnya adalah kuasa dualitas dari Prakarti. Siapa yang hidup dalam roh, dia patut bersukacita karena pembebasan akhir menuju kediaman Bapa, yaitu kerajaan Allah, telah nyata. Inilah maksud Sang Mesias. Weda jauh-jauh hari telah menegaskan bahwa Anda sesungguhnya bukanlah kesadaran relatif itu. Anda bukanlah pikiran.
Anda bukanlah perasaan, Anda bukanlah memori, Anda bukanlah tubuh fisik itu, Anda adalah Atma. Dan Gatholoco membahasakan bahwa ruh kita inilah, Atma kita inilah sang utusan, dan sang utusan memerintahkan dia untuk terus menikmati candu spiritualitas. Gatholoco nulya ngucap, dalang wayang lan kelir palencong entikang tuwa, badenan cangkriman iki, yen sira nyata wasis mesti weruh ingkang sepuh. Ahmad Ngarip Ambatang, kelir kang tuwa pribadi sadurunge ana dalang miwah wayang. Gatholoco lantas berkata, dalang, wayang dan kelir atau layar serta palencong atau pelita yang dinyalakan pada zaman dulu selama pertunjukan wayang kulit digelar, mana yang lebih tua? Jawablah teka-teki ini. Apabila kalian nyata pandai, pasti akan tahu mana yang lebih tua. Ahmad Ngarip Ahmad Arif menjawab, kelir atau layar yang lebih tua sendiri, sebelum adanya dalang dan wayang. Sebab sebelum palencong dipasang, kelir atau layarlah yang ada dahulu, sebagai perlambang 4 penjuru mata angin, arah, bawah, tengah, dan atas, makanya lebih tua sendiri. Abdul Jabar berkata lantang, Ahmad Ngarip, kamu salah, jawabanmu itu keliru. Menurutku yang lebih tua adalah Kidalang. Adanya kelir atau layar dan wayang, serta yang memasang palencong, wayang buatan dalang, makanya lebih tua sendiri. Tiada yang menyamai keberadaan dalang tersebut, bahkan yang menjalankan wayang menceritakan hal yang buruk dan baik. Kalah dan menang tak lain adalah Kidalang. Lantas Kiai Abdul Manaf atau Abdul Manaf menyahut dengan pelan, jawaban kalian berdua itu salah, sama-sama tidak memahami, tidak bisa menjelaskan. Padahal itu teka-teki yang remeh, gampang dijawab oleh akal, tidak perlu susah berpikir. Aku menjawab yang paling tua sendiri adalah wayangnya. Seumpama ada orang yang hendak mengundang hiburan wayang kulit, masih dalam jangka waktu 3 bulan sebelumnya, dalang belum ada, tempat pertunjukan belum dibuat, sudah diucapkan kemana-mana hendak mengundang hiburan wayang kulit. Diberitahukan ke teman dan keluarga bahwa aku hendak mengundang hiburan wayang kulit, tidak mengatakan hendak mengundang hiburan kelir atau layar, tidak mengucapkan hendak mengundang hiburan palencong maupun mengundang hiburan dalang. Sudah sepakat semua orang, yang hendak diundang adalah hiburan wayang kulit. Belum juga ada terlihat hadir, sudah dikabarkan hendak mengundang hiburan wayang kulit. Makanya wayang itu tua sendiri. Gatholoco pelan berkata, Abdul Jabar, Abdul Manaf, apalagi si Ahmad Ngarip, jawaban kalian semua salah. Menurut aku palencong itu lebih tua. Walaupun kelir atau layar telah dipasang, gamelan sudah ditata, dalang dan para niaga atau penabuh gamelan beserta sindenya sudah duduk, akan tetapi jika masih gelap tempatnya, pasti tidak bisa. Dalang memilah dan memilih untuk menceritakan cerita satu persatu dari setiap jenis wayang. Yang menonton tak akan bisa melihat kepada wujud setiap jenis wayang, karena masih gelap gulita, tidak bisa dilihat mata. Manakala palencong sudah dinyalakan, menyala-nyala terlihat terang, kelir atau layar akan tampak. Di mana arah bawah dan arah atas,
di mana kanan dan di mana kiri, serta mana Pandawa, mana Kurawa. Kidalang duduk di bawah pelita, mampu memilah dan memilih, menimbang besar kecilnya terhadap setiap jenis dari perwatakan tiap wayang, sehingga mampu menyesuaikan ucapannya dengan tiap karakter wayang kulit, sebab mendapat petunjuk dari balencong yang menerangi, oleh karenanya balencong yang lebih tua. Sedangkan bunyi gamelan mengiringi gerakan wayang. Dalang hanya sekedar mengucapkan dari suara tiap jenis wayang, sedang tinggi atau rendah menurut kehendak dalang. Berhentinya gamelan kidalang yang berkuasa, akan tetapi sesungguhnya dalang hanya sekedar mengucapkan dan menggerakkan wayang sesuai dengan kisah yang telah ditentukan. Kisah yang dikehendaki oleh orang yang mengundang, yang dinamakan Kiai Sepi. Kata sepi berarti tidak ada, akan tetapi keberadaannya sesungguhnya tergelar langgeng tak berubah, tak bisa berkurang dan tak bisa ditambah, tanpa kehendak, tanpa sifat. Akan tetapi ada yang lebih berkuasa di atas gerakan wayang dan ucapan kidalang, yang membuat semua bisa bergerak melakukan perbuatan jelek maupun baik, dari yang melihat hingga yang mengundang, yaitu Kiai Urip atau Kiai Hidup. Manakala pelita telah padam, semua jadi kosong, tidak ada apa-apa, bagaikan ingsun atau aku ketika belum terlahirkan, tetap kosong, tidak ada apapun juga. Layar itu sesungguhnya adalah raga ini, wayang sesungguhnya sukma sejati, dalang sesungguhnya Rasul Muhammad, balencong adalah percikan hidup bagaikan hyang widi sendiri. Cahaya hidup tersebut merata di dalam tubuhmu, di luar, di dalam, di atas, dan di bawah. Wujudmu tak lain adalah wujud Allah yang kuasa. Jikalau pertunjukan wayang telah selesai, wayang beserta kelir atau layar disimpan di dalam kotak. Balencong terpisah dengan kelir atau layar, dalang berpisah dengan wayang. Kemanakah perginya sirnanya balencong dan wayang? Carilah hingga ketemu. Apabila tidak mengetahui hal itu, hidupmu bagaikan arca batu semata. Kelak jika kalian meninggal dunia, hidupmu berada di mana? Saat ini kalian hidup, matimu berada di mana? Hidupmu bakal menemui mati, mati akan membawa pergi hidupmu. Di manakah kematian itu berada? Sesungguhnya telah kalian bawa ke sana kemari. Tunjukkanlah tempat kediamannya. Begitu mendengarnya, ketika guru membentak sembari melotot, "Apa yang telah kamu katakan tidak lumrah diucapkan manusia." Gato Lucu menjawab, "Memang aku sengaja demikian. Jangan sampai lumrah seperti manusia kebanyakan. Sebaiknya mengungguli pengetahuan sesama. Aku tidak akan terima jika hanya memiliki pengetahuan seperti pengetahuan kalian." Santri yang berperilaku seperti lintah, tidak memiliki mata dan telinga, asalkan mencium bau amis dihisap hingga perutnya menggelembung, tidak tahu kalau itu darah, baunya amis dan arus atau padanan kata amis. Dikira madu, jika sudah kenyang meminum darah, meringkuk tak keluar-keluar lagi hingga setahun. Pada akhirnya salah terima, tidak memahami intisari, malah berbuat dosa tanpa disadari, menuruti kata-kata kitab begitu saja, menuruti dalil tanpa tahu makna sesungguhnya, hanya dibuat untuk memperoleh keuntungan duniawi, tersilap dengan keduniawian,
dibuat untuk memenuhi nikmatnya rasa lidah, dibuat untuk memenuhi nikmatnya rasa bersenggama. Makna sejati ilmu tidak dirasakan. Kalian hidup tak memiliki mata. Matamu mata batang bambu. Matamu tak bermanfaat. Matamu tak berguna. Kiai Guru menjawab marah-marah, membentak keras. Apa kamu buta tidak melihat jikalau kami punya mata? Gatholoco menjawab, kalian sangat beruntung mempunyai biji mata. Setiap orang dari kalian memiliki 2 buah. Apakah kalian berani bersumpah benar-benar memiliki 2 buah mata? Ketika guru menjawab, benar-benar kami nyata-nyata memiliki mata berjumlah 2 buah. Gatholoco tertawa sambil membentak, kalian sangat berani menggampangkan sumpah, sungguh akan menuai balak dan celaka. Mengaku memiliki mata yang jelas-jelas bukan mata kalian. Sebenarnya bisa dilaporkan ke polisi. Maksud Gatholoco adalah hukum alam semesta. Pasti akan diikat tangan kalian, sebab mengaku memiliki 2 buah mata. Kalau memang benar demikian, coba suruh bergantian. Perintahkan yang satu jaga dan yang satu tidur. Sehingga selama kamu hidup tidak bisa kecolongan oleh maling. Ketika guru berkata, mana ada mata bergiliran? Gatholoco menjawab, jika memang benar itu mata kalian, pastilah kalian berwenang menguasai. Bisa diperintahkan sesuai keinginanmu. Apabila tidak menurut, nyata bukan mata kalian. Ketika guru berujar, aku berani bersumpah semenjak kecil hingga tua tidak pernah terpisah dengan wajah kami. Gatholoco menjawab, berani sekali kalian mengaku bahwa mata kalian tidak pernah berpisah. Mata dapat dari mana? Apakah beli? Apakah membuat sendiri? Ataukah meminjam? Apakah kalian diberi? Lantas siapakah yang memberi? Dan lagi, siapakah saksinya saat kalian diberi? Hari apa? Di manakah tempatnya? Dan kapan waktu saat kalian diberi? Ketika guru mendengar akan hal itu, terbengong-bengong tanpa bisa menjawab. Pada akhirnya berkatalah mereka, buatan bapak dan ibu. Gatholoco tertawa terbahak-bahak. Aku yakin orang tua kalian keduanya akan menolak bila dikatakan telah membuat mata. Kedua-duanya tidak pernah merasa telah membuat hidung, mata, dan telinga. Laki-laki dan perempuan hanyalah sekedar menikmati nikmatnya bersenggama semata. Persetubuhan mereka hanya sekedar lantaran terwujudnya raga kalian. Mereka tidak sengaja membuat rambut, telinga, dan mata. Ketika guru lantas berkata, Allah yang Maha Suci yang telah membuat raga kami. Gatholoco menyauti, punya hubungan apa kalian dengan yang Maha Luhur? Sehingga kalian diberikan kedua bola mata kanan dan kiri. Yang ketiga bahkan diberikan hidung dan lesan. Ketika guru menjawab, karena diterima doa kami. Gatholoco keras membentak, bahkan doamu pun adalah milik Hyang Widi. Kalian tidak punya hak untuk mengakui, karena pengucapan kalian itu semua itu ucapan Allah. Jikalau demikian, kalian adalah maling, telah berani ketempatan barang yang bukan milik kalian, namun kalian akui sebagai milik sendiri.
Jika tidak bisa menunjukkan asalnya dari mana diri kalian patut dipersalahkan, pasti akan menjadi pesakitan. Kalian tidak bisa memungkiri lagi. Jelas-jelas telah nyata kalian maling. Sekali lagi, dari manakah asalnya? Jika asalnya tidak tahu, asal mula pertama mata kalian, maka tidaklah pantas jika mengakuinya sebagai mata sendiri. Segala perintah kulaksanakan, jika tak menuruti pasti kudera, sebab kalian telah salah, patut dipersalahkan karena maling. Itu semua milikku, kalian pakai dengan tidak benar. Sekarang kembalikan. Dulu hilang di kala zaman gaib, aku simpan di tengah-tengah jagat. Saksinya adalah si wujud makna atau wujud dari segala intisari makna kitab suci. Bukti dari keteledoran kalian memakai barangku dengan tidak benar telah dicatat oleh siang dan malam. Aku cari-cari tak ketemu. Sekarang tengah aku jumpai, ternyata kalian yang menyimpannya, para santri yang tidak benar. Jika tidak kalian kembalikan, aku laporkan polisi atau hukum alam. Tak urung akan dinaik perkara di pengadilan semesta. Pasti akan menerima hukuman. Jika malam tidur di dalam penjara atau terkurung dalam kegelapan batin sehingga gelisah, jika siang kerja paksa atau sengsara di tengah panasnya dualitas duniawi, tiap malam dikandangkan terus terjerat dalam kegelapan batin. Berbeda dengan aku, selama aku hidup, sebelum bertindak untuk memenuhi keinginanku, kasar maupun halus, pasti aku pikirkan terlebih dahulu agar jangan sampai salah langkah. Ahmad Ngarib menjawab, berbicara dengan orang gila. Gatoloco menyaut, gilaku memang semenjak kecil. Hingga saat usiaku tua, aku tidak bisa sembuh. Setiap hari pikiranku tidak waras menolak makanan yang enak-enak, menolak busana yang indah-indah. Aku gila di sepanjang jalan, gila di jalan kemuliaan. Abdul Jabar marah-marah lantas berkata bengis, berbicara dengan anjing buntung. Gatoloco berkata, memang benar apa yang kamu tuduhkan. Seluruh keluargaku, mulai bapakku, kakek buyutku, atau ayahnya kakekku, sampai canggah atau kakeknya kakekku, memang buntung semua, tidak ada ekornya. Asu artinya asal, arti buntung sudah kalian ketahui. Maksud Gatoloco, dia memang berasal dari makhluk yang tanpa ekor. Aku ini manusia, tidak berekor seperti kalian. Sebaliknya, kalian itu orang apa? Kepala kalian gundul licin. Apakah orang Belanda? Apakah Koja? Apakah Cina? Apakah kalian orang Benggala? Maksudnya India. Ketika guru menjawab, kami ini orang Jawa. Ajaran Nabi Muhammad, agama kami. Gatoloco menjawab, kalian manusia penentang sesungguhnya, seperti halnya orang Kristen dalam pandangan kalian. Begitu juga pandanganku terhadap kalian. Jika memang kalian orang Jawa, mengapa tidak menyebut nama Tuhan dengan sebutan Dewa Batara? Agama Rasul atau Lullah Muhammad sesungguhnya adalah agama suci bagi orang Arab. Kalian mengikuti bangsa lain dan mengingkari agama suci yang diperuntukkan bagi kalian di tanah Jawa. Oleh karenanya pantas juga disebut penentang. Tidak mengingat kepada kepribadian sendiri,
membuat rusaknya kehidupan di Jawa. Oleh karenanya tanah Jawa dijajah terus-menerus oleh bangsa lain karena telah rusak agama yang lama. Semenjak awal di tanah Jawa dulu saat zaman Pajajaran Majapahit, orang Jawa beragama Buddha atau Siwa Buddha. Semenjak zaman Demak lantas berganti mengikuti ajaran Rasulullah yang sesungguhnya adalah ajaran suci bagi orang Arab. Sekarang kalian terus mengikuti pula, meninggalkan agama lama. Artinya kalian itu Kristen dari Arab. Maksudnya jika mengikuti pola pikir manusia-manusia Jawa pasca keruntuhan Majapahit, semacam orang yang tengah berdialog dengan Katolicus saat itu, yang menganggap manusia-manusia Jawa lain yang beragama Kristen adalah manusia penentang, maka dengan pola pikir yang sama, Gatoloco bisa juga menganggap manusia-manusia Jawa pasca keruntuhan Majapahit semacam orang yang tengah berdialog dengan Gatoloco, pantas juga dianggap penentang oleh orang Jawa yang beragama Siwa Buddha. Gatoloco hanya sekedar membalikkan logika berpikir mereka saja. Pada gilirannya, jikalau mereka tersinggung dianggap sosok manusia-manusia penentang, maka begitu juga perasaan orang Kristen dan orang Siwa Buddha, manakala dianggap penentang oleh mereka, sebuah bentuk keegoisan yang tidak mereka sadari. Gatoloco melontarkan teka-teki kepada ketiga orang kiai guru. Di antara empat hal ini, manakah yang lebih tua? Wayang, dalang, kelir atau layar, atau palencong? Pelita yang dinyalakan sepanjang malam hingga pagi khusus untuk mengiringi sebuah pertunjukan wayang kulit. Pupuh 3 sinom pada syair 1. Ahmad Ngarib menjawab bahwa kelir atau layar jelas paling tua sendiri, karena sebelum sebuah pertunjukan wayang kulit dimulai, kelir atau layar harus terpasang lebih dahulu. Kelir atau layar akan dibentangkan segera sebelum semuanya siap sedia. Kelir atau layar mutlak harus ada terlebih dulu sebelum seluruh wayang ditata berjajar. Bahkan sebelum satu persatu karakter wayang dimainkan, harus ada sebelum gamelan dibunyikan, harus ada sebelum dalang duduk menuturkan kisah yang hendak dibawakan. Bahkan kelir atau layar juga ada lebih dahulu sebelum palencong dinyalakan. Oleh karenanya, kelir atau layar pantas dinyatakan sebagai yang paling tua. Begitu pendapat Ahmad Ngarib. Pupuh 3 sinom pada syair 1-2. Lain lagi pendapat dari Abdul Jabbar. Menurut dia, dalanglah yang pantas dianggap sebagai yang paling tua, karena baik kelir atau layar, palencong berikut pula seluruh piranti perlengkapan untuk sebuah pertunjukan wayang kulit. Bahkan wayangnya itu sendiri pun yang berkuasa menata, mengatur juga menjalankan adalah sang dalang. Oleh karenanya, dalang patut dianggap lebih tua dari yang lain. Pupuh 3 sinom pada syair 2-3. Abdul Manap memiliki jawaban sendiri. Dia menganggap wayanglah yang pantas dianggap tua, karena bagaimanapun juga dalam sebuah pagelaran wayang kulit, dimanapun tempatnya dan kapan saja waktu pertunjukan tersebut digelar, yang disebut-sebut orang banyak pastilah pagelaran wayang. Bukan pagelaran dalang atau pagelaran kelir atau layar, apalagi pagelaran palencong. Pupuh 3 sinom pada syair 4-6.
Gatholoco menyalahkan semua jawaban dari ketiga kiai guru. Dia menyatakan Palenconglah yang paling tua. Tanpa adanya Palencong tak akan dapat terlihat seluruh piranti pertunjukan yang sudah tersedia. Tanpa adanya Palencong, keberadaan kelir atau layar wayang bahkan sang dalang sendiri tidak akan dapat diketahui karena semua dalam kondisi gelap gulita. Gatholoco menyatakan lagi bahwasanya yang dimaksudkan dengan kelir atau layar tak lain adalah raga atau stula sariro atau jasad manusia, sedangkan wayang tak lain adalah sukma sejati atau sukma sariro atau nafs manusia. Sang dalang adalah perumpamaan dari Atma Sarira atau ruh. Dalam bahasa Gatholoco, Atma Sarira atau ruh disebut Rasul Muhammad atau utusan yang terpuji. Palencong tak lain adalah simbol Purusa, simbol dari manifestasi ilahi pertama yang berkehendak mengadakan seluruh ciptaan ini. Dari Purusalah kehendak penciptaan mula pertama tergelar. Dari Purusalah seluruh manifestasi ilahi kedua atau Atma atau ruh terpancarkan ke dalam bayangan ilahi atau prakarti atau alam. Dan dari kehendak Purusalah prakarti terus mengembang menciptakan ciptaan-ciptaan baru. Palenconglah yang memberikan terang kepada dalang, dan dalang memberikan kesadaran kepada wayang, sedangkan kelir atau layar hanya sekedar menjadi wahana terjadinya seluruh cerita yang dikisahkan. Purusalah yang memberikan kesadaran kepada Atma Sariro atau ruh. Atma Sarira atau ruh yang memberikan kesadaran kepada Sukma Sarira atau nafs. Sedangkan Stula Sarira atau jasad hanya sekedar menjadi tempat realisasinya seluruh aktivitas tersebut. Palencong atau Purusa adalah percikan dari sang hidup atau Brahman. Palencong atau Purusa adalah juga duplikat dari sang Hyang Widi atau Brahman. Palencong wahyune urip iku upama widi. Palencong adalah percikan hidup bagaikan Hyang Widi sendiri. Sedangkan gamelan dan para niaga atau penabuh gamelan berikut para penonton ibarat objek-objek kenikmatan duniawi yang akan selalu terus menghanyutkan tingkah pola wayang atau sukma sariro. Tergantung kesadaran sang dalang atau Atma Sarira untuk memutuskan apakah wayang atau sukma sarira yang ada dalam genggaman tangannya akan terus terpengaruh dan terlarut oleh bunyi gamelan atau objek-objek kenikmatan duniawi dan tepuk sorak penonton, sehingga lupa memfokuskan diri ke arah usainya pertunjukan kehidupan. Ataukah kesadaran sang dalang atau Atma Sarira akan mengolah pertunjukan secara apik dan tepat waktu, sehingga segera usai pula seluruh pertunjukan kehidupan yang tengah dikisahkannya. Jika Atma Sarira telah bangkit kesadarannya, segera dia akan berusaha merampungkan kisah kehidupannya secara apik. Jika Atma Sarira tiada kunjung bangkit kesadarannya, maka kisah kehidupannya akan menjadi panjang dan tak kunjung usai. Atma Sarira yang tidak sadar-sadar akan terus asik memainkan sukma sarira dan terus terlarut dalam gelimang objek-objek kenikmatan duniawi. Atma Sarira yang semacam ini akan terus terjerat dalam proses kelahiran dan kematian yang berulang-ulang tanpa berkesudahan. Pupuh 3 sinom pada syair 10.
Atma Sarira sendiri terpaksa akan masih terikat oleh hukum alam, sebuah hukum semesta yang absolut, sebuah hukum penuh keniscayaan yang mengatur seluruh jalannya cerita kehidupan ini. Setelah hukum sebab akibat aksi reaksi, hukum karma pala, selama Atma Sarira masih terjerat objek-objek kenikmatan duniawi, terjerat dualitas duniawi, selama itu pula Atma Sarira masih akan terkena hukum sebab akibat. Gatholoco mengumpamakan bahwa dalang pun harus tunduk kepada orang yang mengundang, yaitu orang yang punya hajat. Apa kisah yang diminta itu juga yang harus dimainkan. Dalam bahasa Gatholoco, orang yang punya hajat disebut Kiai Sepi. Kiai Sepi tak lain adalah alam semesta, tak lain adalah prakarti, bayangan Brahman. Alam semestalah yang mengarahkan jalannya cerita nasib manusia. Alam semestalah yang menumbuhkan buah karma. Walaupun sesungguhnya nasib setiap manusia itu yang merangkai dan menguntainya tak lain adalah manusianya itu sendiri. Alam semesta hanya sekedar merekam dan menumbuhkan semata. Alam semesta sesungguhnya tanpa kesadaran. Alam semesta ibarat sebuah mesin super canggih yang terus bekerja merekam seluruh aktivitas manusia, aktivitas yang baik maupun buruk, dan pada ujungnya menumbuhkan buah aktivitas tersebut dalam bentuk rangkaian takdir bagi manusia itu sendiri. Oleh karenanya Gatholoco menggambarkan bahwasanya Kiai Sepi itu seolah tidak ada. Maksudnya seolah tidak melakukan aktivitas merekam dan menumbuhkan buah karma, akan tetapi keberadaannya terkelar nyata. Maksudnya alam semesta ini nyata bekerja merekam dan menumbuhkan buah karma. Sesungguhnya dia pun langgeng juga. Dia tak berubah, tak bisa ditambah dan tak bisa dikurangi. Dia tanpa kehendak sendiri dan tak memiliki kesadaran sendiri. Alam semesta hanyalah bayangan Brahman. Di atas itu semua ada yang lebih berkuasa. Gatholoco menyebutnya Kiai Urip atau hidup. Kiai Urip tak lain adalah Brahman yang mutlak, sumber abadi kehidupan semesta raya. Inti sejati seluruh makhluk, asal dan tujuan seluruh makhluk, sumber maha energi yang tanpa pribadi, yang melampaui segalanya, yang berada di mana-mana, yang adalah segalanya, keberadaan, kesadaran, kebahagiaan sejati, keseimbangan murni, yang adalah kemutlakan absolut. Dan sejatinya kelir atau stula sarira, wayang atau sukma sarira, dalang atau atma sarira, yang menonton berikut yang menabuh gamelan atau objek-objek kenikmatan duniawi. Kiai Sepi atau alam semesta atau prakarti berikut hukum karma palanya, dan balencong atau purusa. Semuanya adalah manifestasi Kiai Urip atau Brahman itu sendiri. Pupuh 3 sinom pada sair 5-6. Gatholoco sesungguhnya hendak mengajarkan rahasia ilmu sejati kepada mereka-mereka yang masih juga terjerat konsep keberagaman kulit. Mereka-mereka yang terbiasa membedakan mana sakral dan mana profan berlebihan. Mereka-mereka yang berputar-putar pada keyakinan bahwa Tuhan tercerabut dari manusia, keyakinan bahwa Tuhan dan manusia adalah dua sosok pribadi yang berbeda.
Yang satu di langit nan jauh di sana, yang satu berdiam di bumi dengan kenelangsaan sebagai budak yang siap dimainkan dan diatur-atur sekehendak hati oleh Dia yang di atas langit itu. Budak yang setiap saat bisa diangkat derajatnya ataupun diperhinakan tanpa ada alasan yang jelas. Budak yang harus terus taat dan manut nurut. Budak yang akan diiming-imingi surga jika patuh, dan akan diancam dengan siksaan neraka jika tidak patuh. Konsep ketuhanan yang sangat membelenggu dan tradisional, walaupun diklaim paling modern. Semacam ini dikritik secara berani oleh seorang filsuf eksistensialisme, Friedrich W. Nietzsche, dalam karyanya Zarathustra, bahwa sosok Tuhan yang semacam inilah penghalang manusia mencapai tingkatan Uberman atau manusia agung. Sosok Tuhan semacam ini menurut Nietzsche sudah mati. Lantang dia meneriakkan God is tot, Tuhan telah mati. Nietzsche berteriak beberapa puluh tahun lalu tentang Uberman. Gattolocco berteriak 400 tahun lalu tentang lanang sujati. Syekh Siti Jenar berteriak 600 tahun lalu tentang ingsun pangeran sejati, jatining pangeran mulya. Siddhartha Gautama berteriak 2500 tahun yang lalu tentang Buddha. Dan Resi Vyasa berteriak 5000 tahun yang lalu dalam Brahma Sutra tentang Aham Brahmasmi. Teriakan mereka tiada beda, walaupun masa kehidupan mereka terpaut rentang waktu yang jauh. Tapi mengapa masih juga tidak ada yang mendengar? Mengapa darah masih saja terus tumpah? Gattolocco hendak mengajarkan kepada mereka-mereka yang terus-menerus tercekam ketakutan tak beralasan atau fobia akan kuasa tandingan Tuhan yang bernama iblis, sehingga sering disibukkan dengan penilaian ini dari Tuhan, ini dari iblis, ini ajaran Tuhan, ini ajaran iblis, ini surga Tuhan, ini surga iblis, ini umat Tuhan, ini umat iblis. Bahkan membedakan ini agama Tuhan, ini agama iblis, walau diperhalus dengan ungkapan ini agama langit dan ini agama bumi. Ketahuilah, tidak ada ajaran dari iblis. Yang ada adalah ajaran yang berasal dari egoisme dan keserakahan manusia. Itulah ajaran sesat dan menyesatkan. Gattolocco hendak mengajarkan bahwa seluruh semesta ini berasal dari yang satu. Bahkan bukan hanya itu saja. Gattolocco hendak mengajarkan pula bahwa sesungguhnya seluruh semesta ini berikut makhluk yang berkeriapan di dalamnya adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan. Tatwam asi, engkau adalah, aku juga, tunggal adanya. Hal ini ditegaskan dalam syair ke-13 di atas. Cahyane urip puniku nyerambahi badan ira, jaba jero ngandhap nginggil. Wujud ira wujude Allah kang murba. Cahaya hidup tersebut merata di dalam tubuhmu, di luar, di dalam, di atas dan di bawah. Wujudmu tak lain adalah wujud Allah yang kuasa. Tak harus ada sekumpulan spesies makhluk hidup yang patut dimusuhi. Tuhan tak pernah mengajarkan permusuhan dan kebencian kepada makhluk lain. Tuhan hanya mengajarkan kasih. Kasih yang tanpa pandang bulu, bukan kasih yang pilih-pilih alias pilih kasih. Yang patut diwaspadai adalah sukma sarira ini.
karena di dalam sukma sarira ini terdapat ahamkara atau emosi negatif, manah atau pikiran liar, dan cita atau memori-memori traumatik. Namun ada pula yang dinamakan budi atau kesadaran relatif. Budi adalah kesadaran atma yang tinggal sedikit karena terbelenggu oleh ahamkara, manah, dan cita. Perkuat budi ini agar tidak terpengaruh oleh ahamkara, manah, dan cita. Jadikan budi sebagai pengendali ketiga unsur sukma sarira yang lain tersebut. Ahamkara, manah, dan cita, itulah setan yang sesungguhnya. Keempat unsur sukma sarira inilah sesungguhnya yang dimaksud oleh leluhur Jawa zaman Siwa Buddha dengan istilah sadulur papat kalimo pancer, saudara empat kelima pusat, yaitu kakang kawah atau budi, adi ari-ari atau manah, getih atau ahamkara, dan puser atau cita. Sedangkan pancer atau pusat tak lain adalah atma sarira kita. Konsep ini dikembangkan dalam ajaran Islam kejawen seiring keruntuhan Majapahit dengan mengambil kosakata Arab untuk menggantikan kosakata yang berbau Weda dan berbau Jawa asli, yaitu mutmainah untuk menggantikan kosakata kakang kawah atau budi, sufiyah untuk menggantikan kosakata adi ari-ari atau manah, amarah untuk menggantikan kosakata getih atau ahamkara, dan luamah untuk menggantikan kosakata puser atau cita. Lantas dikenalah istilah nafsu patang prakara atau pribadi empat macam. Kosakata Jawa masih tetap bertahan, tapi kosakata Weda sudah dikikis habis dan tidak lagi dikenal oleh masyarakat Jawa pada umumnya hingga detik ini. Pelampauan ahamkara, manah, dan cita mutlak diperlukan. Manakala sudah mampu kita lampaui, budi akan bersinar terang. Begitu budi telah termurnikan, maka kesadaran akan meningkat pesat. Dan dalam proses lompatan peningkatan kesadaran ini, budi itu sendiri, kesadaran relatif itu sendiri akan lenyap dalam atma sarira, dan atma sarira akan memperoleh kembali kesadaran murninya. Atma sarira yang telah terjaga total ini sebenarnya sudah bukan lagi bisa disebut atma. Atma sarira yang sudah melek sempurna ini sesungguhnya tak lain adalah Brahman itu sendiri. Siddhartha Gautama, Krishna, dan Yesus sudah mengalaminya. Lantas mengapa Anda mempermasalahkan jika ada yang menyembah Siddhartha, Krishna, atau Yesus? Tinggal selangkah lagi manakala atma sarira sudah lenyap dalam samudra energi purna, manunggal total dengan Brahman, maka tiada lagi terbedakan mana atma, mana Brahman, tunggal adanya. Gatoloco menggambarkan yen damare wis mati kabeh iku dadi suwung, tan ana apa-apa lir ingsun durung lair tetep suwung ora ana siji apa. Manakala pelita telah padam semua jadi kosong, tidak ada apa-apa bagaikan ingsun atau aku ketika belum terlahirkan, tetap kosong, tidak ada apapun juga.